Hai semuanya, terima kasih udah klik video ini. Kali ini aku akan ceritakan film Why Him yang dirilis pada tahun 2016 di Amerika Serikat. Jadi, film ini bercerita tentang kehidupan seorang ayah yang bernama Ned Fleming yang tidak menyetujui anaknya Stephanie menikah dengan pacarnya yang bernama Laird Mayhew. Yuk langsung aja kita bahas videonya. Cerita ini dimulai dengan percakapan via telepon antara Stephanie dan juga Laird. Stephanie ini merupakan seorang mahasiswi Stanford yang tinggal di asramanya dan kebetulan ia sedang sibuk dengan tugas kuliahnya sehingga ia dengan Laird sudah 3 hari tidak bertemu. Saking kangennya akhirnya si Stephanie ini mengkode-kode Laird untuk berkunjung ke asramanya setelah pukul 6 sore karena ia masih ada urusan sebelum itu. Di sisi lain, sedang ada perayaan ulang tahun ayah Stephanie yang bernama Ned bersama keluarga dan juga para tetangganya. Jadi di sini Ned diajak flashback di mana saat itu ia mulai membangun bisnisnya, kemudian momen di saat ia pertama kali bertemu istrinya dan juga kelahiran anak-anaknya. Sampai tiba di surprise terakhir, ternyata Stephanie memberi ucapan langsung melalui video call di asramanya. Saat sedang memberi ucapan, alangkah kagetnya orang tuanya melihat pacar Stephanie berkunjung ke kamar Stephanie dan melakukan hal yang memalukan. Di sini saya ngakak karena terbayang betapa awkwardnya keadaan seperti itu dan betapa memalukannya jika itu terjadi kepada diri kita. Karena hal tersebut, Ned ayah Stephanie curhat kepada bawahannya. Ia mengatakan bahwa ia sangat kecewa karena ia sangat dekat dengan Stephanie, namun Stephanie tidak pernah menceritakan pacarnya sekarang kepada ayah. Ia juga meminta pendapat akan undangan Stephanie untuk berkunjung ke tempatnya guna menjelaskan segalanya. Keluarga Stephanie akhirnya terbang ke California untuk menemui Stephanie. Bukannya mencari penginapan, Stephanie malah berniat untuk mengajak keluarganya tinggal di rumah Laird. Awalnya jelas keluarga mereka menolak karena takutnya Laird tidak mempunyai ruangan yang cukup untuk mereka semua tinggal. Namun Stephanie menjelaskan bahwa Laird tidak tinggal bersama orang tuanya. Stephanie juga meyakinkan bahwa rumah Laird lebih bagus dari hotel yang mereka impikan. Setelah tiba di rumah yang cukup kecil, Stephanie menjelaskan bahwa ini hanyalah gerbang rumahnya saja. Dan juga mereka terkesima saat melihat rumah pacarnya menggunakan scanner pengenalan wajah. Apalagi saat melihat halaman rumahnya yang cukup luas, orang tuanya pun langsung bertanya-tanya dengan siapakah sebenarnya Stephanie berpacaran. Ketika sampai di depan rumah Laird yang besar, mereka sudah disambut dengan laki-laki yang bernama Gustav yang merupakan tangan kanan Laird dan juga sahabatnya. Karakter Gustav ini nantinya banyak mengundang gelak tawa karena aksennya eksotis dan juga gerak-gerik tubuhnya yang lentur sekaligus lebay. Kemudian datang seorang laki-laki yang ayah Stephanie kira itu adalah Laird, dan ternyata itu adalah Randy, seorang lulusan cum laude di MIT yang sedang magang di rumah Laird. Nah, kemudian yang cari-cari pun datang menyambut mereka semua dengan tingkah yang sangat nyeleneh sampai Gustav pun malu karena ia nggak pakai baju dan ternyata itu semua karena dia mempunyai kejutan kecil, yaitu tato bergambar keluarga Stephanie di belakang punggungnya yang bertuliskan Happy Holidays. Kejutan lainnya yaitu Laird juga membuat arena bowling bergambar ayah Stephanie. Di sini kita tahu bahwa Laird sangat berperan total dan juga suka berbicara vulgar, sehingga sangat cocok dengan adik Stephanie yang bernama Scott. Padahal saat itu Scott sedang bersama kedua orang tuanya. Laird mengajak keluarga Stephanie berkeliling di rumahnya yang super luas dan juga menunjukkan orang-orang yang bekerja untuk Laird. Nah, di rumah ini banyak terdapat lukisan-lukisan yang cukup nyeleneh dari mulai lukisan tupai dan juga kerbau dan juga banyak lukisan seperti di rumah orang-orang kaya. Dan yang paling eye-catching dan juga ikonik yaitu rusa mati yang diawetkan di urinnya sendiri.
Ternyata, Laird juga mempunyai koki artis yang disewa khusus di rumahnya. Namun, ia sering membuatkan makanan yang aneh, sehingga membuat orang lapar pun jadi kenyang. Stephanie sangat kaget melihat kejutan yang dilakukan Laird kepada keluarganya. Dan ia mengatakan bahwa Laird tidak perlu berlebihan karena Stephanie merasa khawatir bahwa mereka tidak akan menyukainya. Semua itu membuat Stephanie dan ayahnya pun berdebat. Ayah Stephanie terlihat sangat protektif dan tidak mengizinkan karena melihat tingkah Laird. Namun, Stephanie terus meyakinkan bahwa Laird sangat penting baginya dan meminta ayahnya untuk memberi Laird kesempatan. Saat makan malam, mereka pun disajikan dengan makanan yang sangat lezat. Saat waktunya tepat, ayah Stephanie bertanya kepada mereka bagaimana mereka bertemu, dan ternyata Laird merupakan orang yang mensponsori acara di kampus Stephanie. Saat itu, Stephanie bertanya kepada pembicara, dan Laird sadar bahwa Stephanie adalah wanita yang cerdas. Ayah Stephanie juga bertanya kapan lulus dari Stanford, dan ternyata Laird tidak kuliah dan juga hampir tidak lulus SMA. Laird mulai belajar komputer dan membuat program sendiri sejak kecil. Jadi di meja makan ini banyak terdapat percakapan yang cukup awkward antara calon mertua dan juga calon mantu, di mana calon mantunya ini selalu jujur dan mengatakan bahwa Stephanie ini sudah tinggal di rumah Laird sejak 1 tahun yang lalu dan banyak rahasia yang terbongkar yang menjurus ke sana. Setelah selesai makan malam, Laird pun menemui orang tua Stephanie di kamarnya. Laird meminta maaf kepada kedua orang Stephanie atas hal yang sudah terjadi. Laird juga mengatakan bahwa ia sangat mencintai Stephanie dan ingin lebih mengenal dengan orang yang membesarkannya. Ia juga mengajak ayah Stephanie untuk mengobrol berdua saja dengannya besok pagi, dan ia meminta bantuan Justin untuk memasang alarm untuknya. Nah, disinilah mereka baru mengetahui bahwa di rumah itu dilengkapi dengan kecanggihan teknologi di setiap sudut rumahnya. Kejadian lucu terjadi saat ayah Stephanie selesai buang air besar dan menyadari bahwa tidak ada tisu toilet di sana, dan ia meminta istrinya untuk mencarikannya. Bukannya tisu toilet yang datang malah Gustav dan menjelaskan bahwa di rumah itu paperless atau tidak menggunakan kertas. Dan ia menjelaskan bahwa toilet itu merupakan teknologi Jepang dan belum ada dalam bahasa Inggrisnya. Gustav pun berusaha membantu menggunakan remote dari luar. Namun sayangnya ia harus meribut sistemnya dari dalam kamar mandi sehingga ia terpaksa harus masuk ke dalam kamar mandi. Jujur saja, saya tutup hidung saat melihat adegan ini, padahal ini hanyalah film ya, jadi baunya tidak akan nyampai ke hidung kita. Keesokan harinya, Laird mengajak ayah Stephanie mengobrol-ngobrol mengelilingi rumahnya yang luas. Namun tiba-tiba Laird diserang oleh Gustav dan Ned pun kaget. Namun Gustav menjelaskan bahwa Laird adalah seorang CEO dan ia melatihnya untuk berjaga-jaga ketika Laird diculik. Laird mengajak Ned ke tempat ia bekerja, yaitu di sebuah tenda tempat ia melahirkan ide-ide besar. Namun sesuai tujuan utamanya, Laird mengatakan maksudnya bahwa dia ingin meminta Stephanie untuk menikah pada hari Natal dan bermaksud untuk meminta restu dari ayahnya. Namun ayahnya mengatakan tidak. Laird menantang Ned bahwa pada saat hari Natal, ia akan memanggil Laird dengan sebutan Nak. Laird juga meminta Ned untuk tidak memberitahukan siapapun tentang hal ini. Akhirnya Laird dan Ned pun setuju akan perjanjian hal tersebut. Ned terlihat sedang gelisah di teleponnya karena ternyata perusahaannya sedang mengalami masalah persaingan dan Ned mempunyai hutang. Ia berusaha mengajukan kerjasama namun ditolak. Tiba-tiba ia mendapatkan reminder pesta Natal dari Laird. Dan sesuai ciri khas Laird, undangannya bertuliskan Merry fucking Christmas. Pokoknya apa yang diucapkan Laird itu pasti ada umpatannya.
Pesta Natal di rumah Laird pun dimulai. Tentu saja karena Laird adalah seorang miliuner, pesta itu dihadiri oleh orang-orang kaya lain seperti Elon Musk dan DJ Stephen Aoki. Sebenarnya saya juga nggak tahu siapa mereka. Pesta ini juga dihadiri oleh para pengusaha. Keluarga Stefani pun juga membanggakan bisnis percetakan yang dimilikinya. Namun, terjadi percakapan yang awkward di sini, di mana mereka datang dari dunia generasi yang berbeda, di mana yang satunya masih konvensional dan yang satunya sangat memanfaatkan teknologi digital. Pada saat pesta berlangsung, Ned mengajak Stefani keluar pesta. Dan pada akhirnya, ia bertanya, "Kenapa Laird?" Padahal Stefani adalah orang yang cantik dan cerdas. Ia bisa saja mengencani orang lain yang lebih darinya. Dan Stefani menjelaskan bahwa Laird mengingatkan dia akan dirinya, bahwa Laird dan Ned adalah orang jujur dan otentik, dan berbeda dengan orang kebanyakan dan tanpa filter dalam dirinya. Ketika Ned dan Laird sedang dalam perjalanan setelah membeli pohon Natal, Ned menyinggung soal pernikahan. Namun, Ned menjelaskan bahwa Stefani masih akan kuliah dan setelah itu bekerja sehingga ia tidak bisa menikah. Namun, Laird malah menjawab bahwa semester depan Stefani tidak melanjutkan kuliah. Hal itu karena Stefani akan menjadi ketua di Yayasan Laird Mayhew. Ketika sampai rumah, ayah Stefani terlihat sangat marah. Ayah Stefani terlihat sangat kecewa atas keputusan Stefani untuk berhenti kuliah, padahal ia hanya memiliki beberapa semester lagi. Kemudian Stefani menjelaskan bahwa ia telah merencanakan ini sejak lama. Ibu Stefani pun mendukung, namun Ned tetap tidak setuju melihat banyaknya pengaruh yang diberikan Laird seperti tato bertuliskan nama Laird di perut Stefani. Ned pun meminta orang IT kepercayaannya untuk meretas komputer Laird untuk mengetahui yayasan yang dimiliki oleh Laird. Ia pun setuju dan membimbing Ned dari jauh. Ketika Ned ingin menyalakan komputer Laird, ia harus berusaha menemukan passwordnya. Namun, tanpa sengaja ia menemukan password di note dekat keyboard. Setelah mendownload aplikasi untuk hack, terdengar suara Laird dan Stefani datang. Dan terpaksa Ned bersembunyi di bawah kolong meja. Stefani terlihat marah dengan Laird. Namun Stefani pun luluh dan kalian pasti tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika ingin melanjutkan hacknya, komputer orang IT kepercayaannya malah dihack balik oleh Laird, sehingga komputernya tidak bisa digerakkan dan bahkan listrik seluruh rumahnya dikendalikan dan dimatikan. Pada malam perayaan Natal yang seharusnya menjadi malam yang sakral, Ned bilang kepada Stefani bahwa sebenarnya Laird berbohong. Ia membawa bukti hutang Laird. Namun Gustav menjelaskan bahwa itu hanyalah kesalahpahaman dan itu hanyalah di bisnisnya saja. Namun untuk uang yang ia simpan, Gustav menjelaskan bahwa Laird masih mempunyai 197 juta US dollar. Kemudian Laird juga mengatakan bahwa ia tahu Kevin Dingle telah meretas komputernya. Dan yang paling mengagetkan adalah Laird telah membayar hutang Ned sebagai hadiah Natal. Namun disinilah keributan dimulai. Ned merasa tersinggung dan memukul Laird dengan keras. Dan mereka terlibat perkelahian sampai membuat kekacauan besar di rumah Laird. Keluarga Stefani pun pulang, dan tentunya Stefani ngambek kepada ayahnya yang telah membuat kekacauan, padahal Laird hanya ingin berbuat baik dan membantu Ned. Mereka pun pulang ke rumah mereka di Michigan, dan betapa kagetnya mereka sudah disambut para tetangganya karena perusahaannya yang sudah bekerja sama dengan perusahaan Laird. Tiba-tiba terdengar suara helikopter di depan rumah dan ternyata itu adalah Laird yang memberikan surprise kepada Stefani untuk membawa pulang ke keluarganya dan merayakan Natal bersama. Namun Stefani terlihat tidak senang karena Laird tidak memberitahunya terlebih dahulu. Laird pun berencana untuk kembali. Namun Ned menyuruhnya untuk berbicara sejenak. Dan saat itulah ia mengatakan bahwa ia merestui Laird dan Stefani. Ternyata Laird akan melamar Stefani sekarang. Ia sudah menyiapkan beberapa kejutan dan juga meminta bantuan Gustav.
Nah, di sini si Laird langsung bertekuk satu lutut ya buat melamar Stephanie. Ya Allah, saya salah fokus ke Lairdnya ganteng banget. Tiba-tiba, Gustav pun beraksi dan Benkis keluar dari helikopter sambil menyebut nama Stephanie, sehingga membuat Stephanie pun shock. Jadi, Benkis ini adalah band favorit keluarga Stephanie dan juga tetangganya. Stephanie nggak nyangka banget ternyata idolanya datang ke rumahnya. Nah, si Benkis ini malah berniat masuk ke rumahnya Stephanie, yang ngebuat keluarganya dan tetangganya jadi saling banget dan pura-pura diem saat si Benkisnya ini masuk. Ternyata Stephanie menjawab tidak, dan membuat kedua orang tuanya pun kecewa. Dan Laird mengira Stephanie itu mutusin Laird, dan ternyata enggak. Stephanie bilang dia mau nyelesain sekolahnya dulu sebelum menikah. Tamat. Nah, begitulah cerita film Wahim. Di akhir cerita, kita akan jelaskan bahwa Laird membangun bisnis bersama dengan Ned. Nah, ide bisnis ini terinspirasi dari toilet Jepang yang ada di rumah Laird yang berasal dari ide adik Stephanie. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Thanks for watching.